Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kalau kita boleh bangun dengan tubuh yang segar, yang sehat, semua itu karena berkat kemurahan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih lanjut, sebelum kita melakukan aktivitas kita akan dasari dengan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-50. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kemudian ayat yang ke-50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kita sudah sering mendengar kisah tentang Daud dan Goliat ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Daud ini boleh berkemenangan. Bagaimana Daud ini boleh mengalahkan Goliat yang secara fisik Goliat ini jauh lebih besar. Dia lebih berpengalaman di dalam perang. Dan Daud, siapa Daud? Daud adalah seorang gembala. Dia masih sangat muda. Dia belum berpengalaman di dalam perang. Tetapi pada pagi hari ini kita boleh belajar dari Daud. Bagaimana Daud boleh mengalahkan Goliat. Yang pertama, kita jangan mendengarkan ancaman, intimidasi dari lawan kita. Kita mau baca di dalam ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Pasukan Israel ini menjadi cemas dan ketakutan bukan karena dia diserang, tapi baru mendengar suara daripada Goliat. Mereka menjadi cemas dan ketakutan. Hari-hari ini begitu banyak hal yang membuat kita takut, membuat kita cemas. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengar berita-berita di TV, di sosmed, di perbincangan orang-orang, kita menjadi cemas, kita menjadi takut. Tetapi ketika kita lebih mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh berbicara lebih keras di dalam hidup kita, melebihi segala suara dari dunia ini, maka kita akan menjadi tenang. Daud juga mendengar ancaman daripada Goliat, tetapi Daud tidak menjadi takut karena dia lebih merespon suara Tuhan. Dia lebih merespon firman Tuhan di dalam kehidupan. Ketika hari-hari ini orang banyak berbicara tentang COVID, itu menjadi kita takut dengan varian baru, dengan tingkat penularan yang jauh lebih cepat. Seringkali kita terhanyut ikut di dalam perbincangan itu. Seringkali kita ikut di dalam percakapan-percakapan itu. Begitu banyak grup-grup WA yang membicarakan itu. Mari, kita jangan membicarakan tentang kekuatan lawan. Kita jangan membicarakan tentang apa yang ada pada lawan. Tapi kita mau bicarakan tentang Yesus, tentang kekuatan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentang perlindungannya, tentang gunung batu yang kuat itu di dalam kehidupan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau memperkatakan firman Tuhan itu lebih dari memperkatakan kekuatan daripada lawan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Bapak Ibu, yang kedua, kita yakin akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada penyertaan Tuhan di dalam setiap apa yang kita alami. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Ada penyertaan Allah yang dahsyat ketika kita menghadapi begitu banyak masalah di dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Daud mengingat tentang perbuatan Tuhan yang sudah dilakukan di dalam kehidupan. Dan itu juga yang akan Tuhan lakukan ketika Daud akan melawan Goliat. Dan hari-hari ini ketika kita melawan tantangan, masalah di dalam kehidupan kita, kita yakin ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, tempatkan Tuhan di depan kita. Ketika kita menghadapi lawan kita, ketika Daud menghadapi Goliat, satu kenyataan bahwa Goliat itu besar, Goliat itu kuat, Goliat itu dengan senjata yang lengkap. Itu satu kenyataan. Dan ketika kita memandang kepada lawan kita, ketika Daud memandang kepada Goliat, itu akan menjadi gentar, itu akan menjadi takut. Tapi Daud meletakkan Tuhan di depan. Sehingga Daud melihat bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dia hanya melihat Tuhan yang dahsyat itu yang akan mengalahkan segala musuh-musuhnya. Pada pagi hari ini, apapun masalah yang kita hadapi, mari kita mau lebih dengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau yakin, percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kita mau tempatkan Tuhan di depan kita. Tuhanlah yang menjadi penengah antara kita dan masalah kita. Maka kita akan melihat bahwa tangan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan setiap masalah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada setiap kami. Bapa di dalam surga, mungkin hari-hari ini ada ketakutan, kecemasan Tuhan di dalam kami menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau sudah berfirman Tuhan, itulah kekuatan kami Tuhan. Firman itu menjadi bekal di dalam kami menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, GPDI COTW. Di dalam situasi apapun yang sedang dialami, Engkau ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala, Engkau memberkati para diaken, Engkau memberkati staf gembala dan para pengerja. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan ada tanggung jawab yang luar biasa yang Engkau pikulkan kepada mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang menopang. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersuka cita, kami mau sambut Tuhan hari ini, kami mau berjalan bersama dengan Engkau, kami mau berjalan dengan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.